Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai materi kelas 11 semester 1, yaitu memahami informasi dari ceramah. Pastinya kalian sudah memahami dong terkait ceramah yang biasa di kehidupan nyata. Pernah ikut upacara hari Senin di sekolah? Siapa hayo yang sering memberikan amanat pada saat upacara? Apakah itu kepala sekolah atau guru-guru tercinta kalian di sekolah? Nah, itu merupakan salah satu contoh ceramah yang ada di lingkungan sekolah. Untuk bahasan lebih lengkap dengan saya, nanti kita akan bahas terkait dengan apa saja yang berkaitan dengan materi teks ceramah. Sebelum memahami materi-materi apa saja yang akan kita bahas, saya akan membahas terkait dengan apa itu ceramah. Ceramah merupakan salah satu jenis teks yang biasa berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Penjelasan di atas atau yang telah saya sampaikan ini sejalan dengan pernyataan tim Kemdikbud yang mengungkapkan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian sebuah informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Arti kata ceramah itu sendiri menurut KBBI adalah sebuah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Secara umum, ceramah, khotbah, dan sambutan merupakan bagian dari pidato. Ketiganya sama-sama merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk memaparkan gagasan, pikiran, atau informasi kepada pendengar yang bersifat persuasif. Namun secara prinsip, ceramah dan khotbah ini cukup berbeda. Jika khotbah lebih cenderung menyampaikan pesan-pesan keagamaan, sedangkan ceramah lebih banyak menyampaikan hal-hal yang bersifat umum atau ilmiah. Ceramah itu sendiri merupakan jenis keterampilan berkomunikasi lisan atau biasa disebut sebagai public speaking. Hal tersebut dapat dinyatakan dengan keterbiasaan ceramah yang dilakukan oleh seseorang di depan banyak orang. Namun, bukan berarti ceramah hanya bisa dilakukan dengan cara penyampaian lisan. Terdapat juga sebuah teks ceramah yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat kita pahami bahwa itu merupakan sebuah jenis salah satu teks. Kemudian hal-hal yang akan dibahas pada kesempatan ini secara daring. Yang pertama, tentang ciri-ciri ceramah, tujuan ceramah, unsur-unsur ceramah, struktur teks ceramah, kaidah dan ciri kebahasaan teks ceramah. Kita memasuki yang pertama, yaitu ciri-ciri ceramah. Yang pertama, ceramah disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang kedua, memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Ciri keempat, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Ciri kelima, isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Dan ciri yang terakhir adalah bahasa yang digunakan oleh penceramah mudah dipahami oleh pendengar. Kemudian, untuk yang kedua, yaitu tujuan ceramah. Yang pertama, ada tujuan menghibur. Berbicara untuk menghibur berarti pembicara menarik perhatian pendengar dengan berbagai cara, seperti humor, spontanitas, menggairahkan, kisah-kisah jenaka, petualangan, dan sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menginformasikan, yaitu ini biasanya berbicara untuk melaporkan sebuah proses. Tujuan yang ketiga yaitu menstimulasi. Ini berbicara untuk mempengaruhi atau meyakinkan pendengar. Serta tujuan yang terakhir yaitu menggerakkan. Melalui kepintarannya dalam berbicara,
percakapan pemanfaatan situasi, ditambah penguasaan terhadap ilmu jiwa massa, pembicara dapat menggerakkan pendengarnya. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur ceramah. Yang pertama yaitu penceramah. Unsur dari ceramah yang pertama adalah penceramah, yaitu orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi seorang penceramah, wajib memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Kemudian unsur yang kedua ada pendengar, yaitu unsur ceramah yang merupakan orang yang menerima nasihat atau petunjuk dari penceramah. Kemudian yang terakhir yaitu materi ceramah. Materi yang diberikan oleh penceramah berasal dari pemahaman atau disiplin ilmu yang telah dipahami oleh penceramah. Namun, ceramah yang baik adalah ceramah yang mampu dan sanggup membuat pendengar terdorong dan tergugah untuk melakukan dan memahami nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh penceramah tersebut. Selain itu, materi ceramah juga harus disusun secara sistematis agar materi disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Kemudian, yang selanjutnya terkait dengan struktur teks ceramah. Untuk struktur teks ceramahnya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Ini berisi terkait dengan bagian pembuka dan pengantar. Bagian pembuka merupakan bagian yang berisi salam pembuka, ucapan puji syukur, dan ucapan penghormatan. Kemudian bagian pengantar ini berisi bagian yang berisi paragraf, merupakan pengantar yang mengarah kepada topik ceramah. Kemudian untuk struktur yang kedua yaitu isi ceramah. Di bagian ini ada bagian inti dan gagasan. Untuk bagian intinya, bagian ini berisi paparan dari penceramah, baik itu pandangan umum dari penceramah, ilustrasi dari materi yang disampaikan oleh penceramah. Kemudian di bagian gagasan, ini berisi tentang ide besar yang ingin disampaikan penceramah kepada pendengar. Ceramah yang baik dan bagus berisi sebuah gagasan yang besar yang kemudian dapat dikembangkan dengan berbagai macam subtopik. Kemudian di bagian terakhir yaitu penutup, ini berisi simpulan dan ucapan permohonan maaf kepada khalayak atau pendengar yang diakhiri dengan salam penutup. Kemudian di bagian terakhir yaitu terkait dengan kaidah dan ciri kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kalimat simpleks atau tunggal dan juga kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua, biasanya teks ceramah banyak menggunakan kata kerja mental. Misalkan ada kata memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menyimpulkan, dan berpendapat. Seperti kita ketahui bahwa kata kerja mental atau sering disebut juga dengan verba tingkah laku merupakan kata kerja yang menyatakan sebuah respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga, biasanya terdapat kalimat yang bersifat deklaratif atau persuasif dan juga imperatif. Biasanya ditandai dengan kata harus, perlu, sebaiknya, hendaklah. Kemudian, ciri yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang menghubungkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan adanya konjungsi dengan demikian, oleh karena itu, maka, sebab, karena. Kemudian ciri yang kelima, banyak memakai kata ganti orang pertama dan juga kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Misal, untuk kata ganti orang pertama ada kata saya, aku, kami. Kemudian untuk kata ganti orang kedua ada kata sapaan, misal saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin. Kemudian untuk
Kaidah kebahasaan yang selanjutnya atau yang terakhir, biasanya di dalam teks ceramah banyak menggunakan kata teknis. Kata teknis ini merupakan kata yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Seperti itu. Oke, demikian informasi terkait dengan materi teks ceramah. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Salam bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.